Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainat Dalpa dari kelas 3A 2022. Saya di sini akan melaksanakan UAS Psikologi Pendidikan Kesehatan yang ditugaskan oleh Bapak Giri Syahril Sidik MPD. Saya di sini akan mengungkapkan dan juga sedikit menceritakan mengenai hasil baca dari buku yang direkomendasikan oleh dosen saya sebagai persyaratan mengikuti UAS. Yang di buku pertama dengan judul Gurunya Manusia. Di bab pertama menekankan bahwa unsur penting menuju guru profesional adalah kemauan guru untuk terus belajar. Guru yang selalu tertarik untuk memperbaiki dirinya dengan mengembangkan kemampuannya dalam memberikan materi ajar agar diterima siswa dengan penuh bangga. Profesi guru adalah profesi yang tidak boleh berhenti untuk belajar. Bab kedua diuraikan isi pelajaran guru, yaitu paradigma, cara, dan komitmen. Ketiga ranah inilah yang harus menjadi isi proses pembelajaran guru. Selain itu diberikan profil gurunya manusia, yaitu guru yang fokus kepada kondisi peserta didik. Mereka senantiasa memandang setiap peserta didik adalah juara, mengajar dengan hati, mengartikan kemampuan peserta didik dalam arti yang luas, dan menjadi sosok yang menyenangkan bagi siswanya sehingga siswa bisa menerima materi yang disampaikan oleh sang guru dengan senang hati. Yang di bab ketiga, sebuah bagian mengajar guru yang tak boleh terlupakan karena menit-menit pertama mengajar adalah waktu terpenting untuk seluruh proses pembelajaran. Pada menit-menit awal proses pembelajaran dimulai akan memberikan kesan bagi keberlangsungan proses berikutnya, menyenangkan atau malah membosankan dan tak membekas sama sekali di hati dan pikiran siswa. Dan di bab keempat, tiap siswa punya kecerdasannya masing-masing sehingga metode pembelajaran jangan hanya dibatasi bagi seorang siswa. Gurunya manusia akan memberikan siswa ruang untuk berkreasi dengan nalar dan daya pikir yang mereka miliki. Dan di bab kelima, lesson plan adalah perencanaan yang dibuat oleh guru sebelum mengajar. Namun masih banyak di antara guru yang tidak membuat lesson plan. Terlebih dahulu, kualitas pembelajaran seorang guru jika diawali dengan pembuatan lesson plan akan berbeda dibandingkan dengan guru yang tidak melakukan persiapan lesson plan sebelumnya. Dengan menjadi gurunya manusia sebagai ujung tombak pendidikan di sekolahnya manusia akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Dan di buku yang kedua dengan judul Teach Like Finland, ada 5 unsur utama yang mendukung kesuksesan pendidikan di Finlandia. Pertama, sekolah posisikan sebagai tempat belajar yang menyediakan pendidikan secara seimbang, menyeluruh, dan berorientasi pada anak. Kedua, pemerintah Finlandia sangat memperhatikan mutu pendidikan para pengajar. Dan yang ketiga, pemerintah di sana juga telah mengembangkan sebuah mekanisme permanen demi meningkatkan keamanan, kesejahteraan, serta kesehatan siswa di semua sekolah. Tujuan utamanya agar hal-hal tersebut tidak menghalangi siswa dalam belajar. Dan yang keempat, kepemimpinan pendidikan di level tengah harus berada di tangan seorang pendidik yang memiliki pengalaman serta berkualitas. Dan yang kelima, telah diambil kebijakan tertentu yang dirancang bagi kaum muda dan anak dengan jaringan yang kuat sehingga bisa membuat mereka terlibat dalam aktivitas sosial. Setiap anak menjadi aktif dalam berbagai kegiatan di luar sekolah. Metode istirahat yang tepat akan membuat anak lebih mampu mengoptimalkan kerja otaknya. Di Finlandia, anak-anak terbiasa istirahat 5 menit setiap 1 jam pembelajaran. Mereka akan menggunakannya untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, mereka bisa kembali lagi ke dalam kelas dengan wajah ceria dan lebih fokus dalam pelajaran. Istirahat sesaat atau jeda saat belajar akan membuat mereka segar seharian sehingga lebih maksimal dalam memperhatikan dan menyerap pelajaran. Selain memberikan kegiatan istirahat, mengajak siswa untuk melakukan aksi bergerak dengan gembira sehingga mereka mau melakukan kegiatan fisik dengan sukarela. Rasa dimiliki membuat seseorang akan merasa nyaman saat menjalani proses belajar mengajar di kelas. Seorang guru tentunya perlu melakukan beberapa hal agar muncul perasaan saling terhubung di dalam kelas. Di Helsinki terdapat program Student Welfare Team, tim kesejahteraan siswa, di mana seorang guru kelas berkumpul bersama dengan profesional dari lain, kepala sekolah, perawat, psikolog, dan masih banyak lagi orang yang dianggap perlu untuk berdiskusi mengenai kebutuhan individu di kelas yang mereka. Selain itu, pada awal jam pelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan membiarkan sapaan bagi tiap siswa, bentuknya bisa beragam. Hal yang bersama bisa dilakukan ketika kelas selesai. Rutinitas semacam ini akan menjadi peluang bagi guru untuk lebih mengenal muridnya. Sementara bagi murid, hal ini menjadi penegasan bahwa ia dipandang sebagai individu, bukan sekumpulan anak. Ciptakan suasana akrab dengan bermain bersama para siswa. Hal ini terutama berguna untuk mengenakan dan menghilangkan rasa gugup pada hari pertama sekolah. Dengan begitu akan terpelihara hubungan dan atmosfer yang lebih santai selama 1 tahun pembelajaran. Buat semacam kesepakatan mengenai
apa yang ingin diraih seluruh kelas. Lalu jadikan sebagai mimpi kelas. Beberapa cara lain seperti meminta beberapa siswa membaca tulisan mereka di depan kelas, mengubah kelas sebagai ajang menampilkan karya, juga membuat sebuah blog untuk membagikan segala pencapaian dalam kelas merupakan cara yang bisa ditempuh guna merayakan pembelajaran dalam kelas. Hal penting yang juga perlu dilakukan adalah menghentikan sebelum dimulai bullying yang dilakukan oleh teman sekelas. Walau guru sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk mendukung kegiatan interaksi positif di kelas, namun periksaan bullying bisa saja terjadi. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang segera jika sampai hal itu terjadi. Yang saya dapat setelah belajar psikologi yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah, memahami berbagai perubahan perilaku peserta didik di sekolah, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.